Karena pasti ini kan jadwal Bapak Ibu mengajar, lalu jadwal Bapak Ibu mungkin sedang dengan aktivitas yang lain. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Jadi hari ini materi kita adalah tentang buku digital interaktif. Jadi bukan buku elektronik itu PDF namanya. Ini buku digital interaktif namanya, EPUB. Nah, buku digital ini menghasilkan karya yang mungkin bisa jadi karya publikasi untuk Bapak Ibu. Tapi bukan hanya karya publikasi, dia juga bisa menjadi karya namanya buku ajar. Dia bisa menjadi bahan ajar. Nah, nanti saya akan ceritakan satu persatu apa itu book creator. Jadi sebelumnya saya share screen sebentar. Oke. Semoga kelihatan yang di layar Bapak Ibu ya. Jadi salam kenal Bapak Ibu. Jadi program ini memang menjawab tantangan dari PMM yang diperintahkan oleh kementerian. Sebelumnya kita punya pelatihan workshop panjang, sebulan 2 bulan. Tapi karena kebutuhan dari kementerian, kebutuhan dari Bapak Ibu guru yang diminta untuk mengumpulkan sertifikat PMM, saya masih mengkaji lah aturan main dari Kemdikbud, tapi kita coba memberikan wadah untuk Bapak Ibu lah, untuk menjadi tempat Bapak Ibu mendapatkan apa yang diinginkan oleh kementerian, yaitu punya webinar kompetensi diri. Saya share screen. Oke, semoga kelihatan share screen-nya. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Rahmat Putra Yuda, biasanya dipanggil Yuda. Panggilan pendeknya Yuda lah, singkatnya. Boleh Pak Yuda, boleh Mr. Yuda, kadang-kadang saya guru bahasa Inggris. Saya pendiri dari program Virtual Education Academy. Nah, jadi saya coba sharekan, semoga kelihatan di layar. Jadi Virtual Education Academy ini adalah organisasi yang dinaungi oleh beberapa organisasi. Organisasinya ada International Literacy, cabang Indonesia, ada Youth for Human Rights, cabang Indonesia, ada Mata Garuda LPDP Kalbar, ada Ikatan Guru LPDP Nasional, ada penerbit PGRI Kalbar, ada penerbit Yuda English Gallery Nasional. Lalu ada Ocean Network. Jadi ada beberapa organisasi-organisasi. Yang beberapa organisasi itu saya kebetulan presidennya atau ketuanya lah. Ada pendirinya. Jadi kalau Ikatan Guru LPDP Nasional itu saya pendirinya. Kalau Virtual Education Academy saya pendirinya. Kalau Indonesian Literacy itu presiden, diamanahkan oleh International Literacy. Lalu penerbit Yuda English Gallery itu memang punya saya. Lalu penerbit PGRI saya ketuanya, bukan punya saya tapi saya ketuanya. Lalu Ocean Network, macam-macam lah yang mungkin menaungi acara ini, program ini. Jadi program ini sebelumnya itu masuk dalam kategori organisasi profesional, organisasi profesi. Tapi karena sekarang sudah ada wadah PMM, kita daftarkanlah ke PMM. Walaupun tanpa PMM pun sertifikat Bapak Ibu diakui, karena organisasi profesi yang mengadakan program seperti ini juga diakui. Jadi ada organisasi profesi yang diakui itu, ada dinas atau kementerian atau komunitas yang ada di PMM. Nah, itu sertifikatnya diakui. Nah, tapi kalau kita kebetulan sudah masuk ke PMM. Kalau nggak masuk di PMM pun diakui karena sebagai organisasi profesi. Jadi kita sebelumnya sudah terdaftar di Kominfo sebagai pelatihan tersertifikasi. Lalu kita punya berbagai macam platform pelatihan, kompetensi pelatihan. Ini nggak bisa saya ceritain semuanya, saya cuma singkat memperkenalkan Virtual Education Academy. Kita mendapatkan penghargaan internasional waktu itu di India tahun 2020. Lalu internasional yang kedua kita juga dapat sebagai pemberi kontribusi melatih guru se-Indonesia pada saat COVID. Lalu kita dapat top 3, juara 3 LPDP Kementerian Keuangan di tahun 2020. Tahun 2021 kita juara 1 sebagai pemberi kontribusi bidang pendidikan, lalu dapat hibah proyek Uni Eropa tahun 2021-2022. Oke, singkatnya itu. Di sini Bapak Ibu bisa bikin jurnal, bisa bikin tulisan majalah pendidikan, ber-ISSN, bisa bikin buku, macam-macam. Intinya itu Bapak Ibu singkat, jadi secara singkat aja. Inilah namanya Virtual Education Academy yang mungkin Bapak Ibu belum tahu. Oke, sekarang kita masuk ke materi Bapak Ibu ya. Kalau mau nanya silahkan angkat
angkat tangan langsung ngomong. Tapi kalau belum saya langsung loncat ke materi. Oke, materi hari ini memang tentang book creator. Book creator ini apa? Ini merupakan wadah teknologi untuk membuat buku digital interaktif. Jadi namanya buku digital interaktif. Hasil bukunya itu bukan PDF tapi EPUB. Buku-bukunya itu bukan seperti buku baca biasa, tapi bukunya itu interaktif. Jadi video bisa masuk, bisa diputar, bisa disetel, suara, audio, Google Map, apapun yang berbau media itu bisa diintegrasikan ke dalam buku Bapak Ibu. Dan bukunya diakui, bisa diajukan ISBN kalau Bapak Ibu bisa mengajukan lewat penerbit lain, atau mengajukan lewat penerbit kita. Mencoba buka satu buku Bapak Ibu yang mungkin bisa jadi contoh. Jadi saya sebagai trainer official atau trainer ambasador atau resmi dari book creator. Nah, jadi saya ini apa namanya ya, profilnya di samping. Jadi ini hasil karya buku yang pernah kita lakukan sepanjang tahun 2021, 2022, 2023. Nah, itu. Saya buka salah satu buku aja, misalnya di sini kegiatan VA ya. Nah, Bapak Ibu bisa punya buku pribadi sebanyak 40 buku. Dan Bapak Ibu bisa mengundang berkolaborasi mengerjakan buku ini bersama anak-anak atau siswa-siswa. Dan bisa dijadikan media ajar. Bukan sebagai buku tapi media ajar untuk anak-anak. Saya coba ambil satu buku yang mungkin bisa saya otak-atik. Jadi untuk tutorialnya, karena nggak mungkin saya bahas satu persatu, tutorialnya sudah ada di YouTube. Bapak Ibu tinggal buka bagaimana bikin akun baru, itu semuanya ada. Tapi Bapak Ibu hanya dapat jatah 40 doang. Satu akun 40 buku. Itu menurut saya sudah sangat cukup. Kalau saya memang lebih banyak karena memang sebagai trainer. Saya ambil buku yang bisa saya otak-atik ya, Bapak Ibu ya. Atau saya bikin buku baru aja lah. Saya bikin buku baru di sini. Saya bikin buku baru, nyubuk di sini. Nah, kelebihannya buku ini adalah Bapak Ibu bisa memilih berbagai macam template yang sudah ada. Nih kalau saya pilih template, saya bisa nyontek template orang lain. Nah, di sini template yang sudah disediakan. Artinya maksudnya yang sudah terdesain dengan baik. Ada format majalah, format koran, itu bisa diambil. Nah, atau dari blank, dari tipe kosong. Nah, tipe kosong saya ambil misalnya buku berdiri seperti ini. Buku berdiri seperti ini bisa dijadikan A5, buku kecil. Buku yang biasa, buku cetak ya. Atau LKS, kalau Bapak Ibu pernah tahu LKS yang bukunya agak besar. Nah, jadi ini skala 2:3 ini udah mewakili kalau itu A4 atau A5. Saya ambil di sini misalnya. Dan kelebihannya kenapa ini bagus, karena Bapak Ibu punya belajar ID Canva. Nah, dia sudah terintegrasi dengan Canva yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengedit Canva di dalam book creator. Bukan di Canva tapi di book creator. Nah, ini keunikannya. Misalnya bikin cover. Saya mungkin biasanya pakai Canva. Saya tinggal klik more di sini. Saya tambahkan Canva. Saya bisa tambahkan Canva. Editornya di sini. Dengan menggunakan akun belajar ID premium untuk education. Nah, Bapak Ibu sudah punya, Bapak Ibu nggak perlu daftar lagi, Bapak Ibu tinggal integrasikan. Nah, di Canva, Bapak Ibu selayaknya bekerja di Canva lah. Bapak Ibu kan biasanya pakai Canva tuh ngedit-ngedit, Bapak Ibu mungkin ikut kelas Canva, Bapak Ibu sudah punya kompetensi untuk Canva, itu lebih gampang lagi, Bapak Ibu tinggal
lakukan perubahan atau edit di sini. Nah, saya anggap saya mau mengedit di sini. Saya ambil satu gambar, saya edit dari judul bukunya, buku ini. Nah, ini. Jadi kayak sama persis Bapak Ibu mengedit di Canva. Selesai, anggaplah sudah selesai yang saya ngedit ya, misalnya. Klik add to book, maka dia langsung terimport langsung ke dalam book creator. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka Canva sama sekali. Canva-nya diakses di dalam buku ini. Ini sudah jadi ya halaman cover ya. Ini saya langsung singkat-singkat ya. Di sini Bapak Ibu punya sumber gambar yang unlimited. Ini di sini ada gambar, ada kamera, ada pen, ada teks, ada record. Kalau image, saya tinggal cari gambar mobil misalnya. Bapak Ibu diberikan segudang gambar yang bisa diambil tanpa melanggar hak cipta. Ada banyak nih. Gambar saya tambahkan. Dia punya resources gambar, dia punya resources suara-suara, suara dari negara manapun. Nah, ini anggap ini halaman 2-nya. Lalu saya bisa kamera artinya saya pakai kamera laptop saya sekarang. Saya punya pen ini untuk mencoret-coret. Jadi kita bisa coret-coret sesuka hati atau mau gambar apapun. Atau coretan yang punya AI. Punya AI itu artinya dia bisa menangkap maksud dari gambar kita. Setelah saya gambar, saya cari pen, saya pilih yang auto. Nah, ini AI nih Bapak Ibu. AI ini bisa mendeteksi gambar Bu. Benar ya Bu? Oke, saya lanjut dulu Bu. Nanti boleh nanya Bu. Sebentar. Jadi saya gambar apapun, dia akan mendeteksi enak gambar lewat laptop, nggak leren download. Oh, ini harus saya mute semua. Bentar saya mute all. Bentar. Mute all ya. Biar Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan fokus. Nah, ini. Saya gambar coretan ini yang agak jelek ya. Dia bisa mendeteksi maksud dari gambar saya. Saya tinggal pilih di atas nih. Oh, mungkin gambarnya ini. Oh, ini mungkin. Dia bisa membantu mendeteksi gambar yang kita ingin buat. Jadi gambar. Nah, ini namanya pen AI ya, yang ada di Book Creator. Selesai, saya klik done. Lalu saya pilih yang lagi teks. Nah, teks ini juga menarik karena saya bisa ngomong, tapi dia menulis. Jadi di sini saya harus setting ke bahasa Indonesia. Nah, ini saya pilih bahasa Indonesia. Karena kalau nggak sesuai dengan pilihan bahasa itu dia nggak mendeteksi suara kita. Saya tulis di sini, saya bicara. Klik mic, saya ngomong. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang bikin buku digital. Buku digital ini sangat menarik karena anak-anak bisa mengeksplor lebih lanjut. Nah, selesai. Pada saat Bapak Ibu menuliskan, jika Bapak Ibu berikan jeda, maka dia akan membuat titik otomatis. Saya klik done. Nah, ini tulisan hasil dari saya ngomong tadi. Nah, ini bisa diatur. Oke, selesai. Gambar sudah, teks sudah, video juga bisa, yaitu kita bisa pakai embed YouTube. Jadi link YouTube bisa di-embed seperti ini. Misalnya YouTube, saya ambil YouTube punya siapa ya? Saya harus punya video YouTube. Oke, ini YouTube saya ambil. Saya masukkan embed. Nah, ini ada embed. Embed ini untuk video seperti YouTube. Stiker pula. Embed. Saya masukkan link embednya. Saya confirm. Maka video tersebut thumbnailnya akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, masuk ke halaman selanjutnya. Saya tambahkan. Jadi video sudah. Rekaman bisa, kita bisa merekam suara kita. Jadi kalau kita mau merekam, memberikan instruksi, misalnya saya bikin rekaman di sini, saya start recording, saya ngomong.
Oke, anak-anak kerjakan tas nomor 1 sampai 3. Baca instruksi di bawah dengan baik dan benar. Saya use recording, dia akan punya logo di sini. Logo ini artinya kalau diklik dia ngomong, dan ini suara kita. Oke, anak-anak kerjakan tas nomor 1. Nah, ini. Jadi ini biasanya dibantu di samping tulisan. Jadi ada instruksinya, ada juga ngomong. Jadi kalau siswa mungkin pengen dengarkan suara gurunya, dia bisa tinggal klik. Jadi atau suara lagu mungkin mau ditambahkan untuk anak-anak tuh bisa belajar sambil dengar lagu misalnya. Ini bisa. Apalagi ya misalnya. Ini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu yang nggak bisa saya jelaskan di pertemuan ini. Tapi Bapak Ibu kita sediakan tutorial lengkap. Ada tutorial yang Bapak Ibu harus nonton yang bisa mewakili bahwa Bapak Ibu memang melakukan kegiatan webinar ini. Baru kita berikan sertifikat. Nah, jadi memang itu manfaatnya adalah untuk Bapak Ibu punya akun. Kenapa perlu nonton? Karena Bapak Ibu harus punya akun. Dan akunnya gratis. Bapak Ibu nggak perlu bayar ke pihak manapun. Bapak Ibu buat sendiri. Asal sekolahnya nanti disebutkan. Bapak Ibu dapat. Bapak Ibu bisa bikin buku. Bapak Ibu bisa ajak siswa bikin buku. Bapak Ibu bisa publish buku. Nah, kalau sudah selesai bisa dipublish. Kirim linknya ke siapapun mereka bisa baca. Nah seperti ini jadi bukunya. Nanti kalau bukunya sesuai dengan kaidah pembuatan buku, Bapak Ibu bisa ajukan ke kami, kita berikan ESBN. Nah, ESBN-nya saya coba berikan apa itu ESBN. Nah ini ESBN. Kita masuk ke internasional dulu, ISBN stripinternational.com. Jadi ini merupakan barcode untuk educational serial book number, untuk buku bergenre pendidikan. Nah seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa dapat seperti ini dipasang di belakang buku. Nah, kita berikan gratis kalau Bapak Ibu sebagai peserta di program ini. Yang di luar dari program ini kita nggak bisa fasilitasi karena perlu ada namanya penguatan materi dulu. Kalau tiba-tiba hadir tapi nggak tahu materinya kadang-kadang nanti malah jadi bingung. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan nanti barcode yang kita berikan, nanti kode nomornya kita kirim. Setelah nomornya kita kirim, Bapak Ibu bisa bikin barcode sendiri di sini. Klik generate, lalu download. Nah, nanti keluar kodenya dalam bentuk PNG, lalu ditempel lah di buku Bapak Ibu, ditempel di sini di buku kreator Bapak Ibu. Nanti bisa insert image, baru ditempel. Nah, secara singkat itu ISBN ya. Kalau ISBN versi Indonesia, biar Bapak Ibu, biar gampang bacanya, itu masuk ke Virtual Education Academy, masuk ke ISBN strip VE. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengakses dengan bahasa Indonesia, dan buku Bapak Ibu bisa di-track. Buku ini punya siapa, tahun berapa keluar, bisa di-track. Nah, ini versi bahasa Indonesia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kalau enggak kelihatan, buka mic, langsung ngomong. Pak, enggak kelihatan Pak? Nah, nanti saya bukakan. Atau saya mungkin sharing ulang. Ini buku-buku yang sudah terbit Bapak Ibu. Dari Yuda English Gallery, dari penerbit Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan yang sudah kerja sama-sama kita, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Jadi dinas-dinas ini mengajarkan guru-guru bikin buku. Setelah gurunya bikin buku, gurunya mengajukan ESBN. Nah, ini ESBN-nya dapat. Lalu ESBN-nya bisa diakui. Bisa untuk haki misalnya. Haki itu hak cipta, bisa diajukan ke Kumham. Nah, ini seperti ini. Dan bukunya bisa dicek. Saya buka ke atas. Bukunya bisa dicek. Ini punya siapa sih? Jadi nggak ada yang bisa ngaku-ngaku. Saya klik di mana tempat ngecek. Track buku. Nah, ini nge-track buku nih di sini. Saya akan track bukunya. Kita tahu siapa penerbitnya, tahun kapan diterbitkan, semuanya informasinya. Nah, ini langsung ke internasional. Bukan di sini berarti. Ini belajar ID berarti. Ini akun belajar ID saya, nggak detect deh. Saya coba share ulang. Bapak Ibu silahkan unmute ya Bapak Ibu kalau ingin interupsi. Pak, nggak kelihatan misalnya. Oke, saya share ulang. Bentar. Mozilla, oke. Nah, nomor yang tadi, yang Bapak Ibu lihat, yang sudah terbit, itu bisa diuji.
Jadi siapapun bisa ngecek, dinas pendidikan yang ngecek, kementerian ngecek, ini bukunya benar dikeluarkan oleh si ini dengan judul ini dan lain-lain, itu bisa dicek. Misalnya buku dari siapa nih? Saya ambil, saya copy, saya cek, saya tuliskan nomornya di sini, saya search. Maka akan muncul di sini. Jadi secara real time bisa dicek oleh siapapun. Kalau ISBN nggak bisa dicek. Kalau ISBN itu dicek hanya di Indonesia doang. Jadi kalau Bapak Ibu menerbitkan di Jerman, mau ngecek ISBN di Indonesia nggak bisa dicek. Tapi kalau ESBN ini bisa dicek dimanapun mereka nulis. Kalau penerbitnya dari Indonesia berarti dia muncul country-nya Indonesia. Kalau diterbitkan dari Amerika nanti keluar Amerika. Nah ini salah satu ISBN yang sudah kita bisa cek di sini, Telling Time judulnya, penerbitnya Dinas Pendidikan Kayong, nama penulisnya, tahun berapa, jenis bukunya, ada semua di sini. Ini dia bikin LKS. Nah, nanti ada statusnya validated. Jadi bukunya bisa diuji, bisa dicek, dan bisa diakui. Nah, ini diakui saat ini masih diakui dalam tahap Kemenkumham secara hukum. Tapi kalau ke dosen itu masih belum. Ya, kalau dosen itu masih minta ISBN. Singkatnya itu Bapak Ibu, kalau bertanya tentang ISBN, pendiri dari program ini ada 5 organisasi, yaitu dari organisasi Uni Eropa namanya Ocean Network yang ada di Belgia. Lalu ada penerbit PGRI, penerbit Yuda English Gallery. Nah, kita bikin satu konsorsium, bikinlah program namanya Educational Serial Book Number. Saya kebetulan yang jadi koordinator dari program tersebut. Secara singkat itu Bapak Ibu, silahkan yang ingin nanya, karena pembahasan ini mungkin lebih enaknya kalau ada pertanyaan. Nggak satu arah doang, jadi ada 2 arah. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Silakan mau dengan metode tunjuk tangan dulu atau langsung open mic, langsung bicara boleh. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Atau suara saya tidak kedengeran kali ya? Silahkan unmute Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini posisinya mute semua. Jadi boleh di unmute. Atau settingan dari saya kali ya? Nggak ada sih. Tes Bapak Ibu. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran. Silahkan Bu, sekalian nanya Bu Sabaria. Silahkan Bu Sabaria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Ilmu yang diberikan ini baru buat saya, sangat baru karena memang saya agak agak generasi apa ini. Yang mau saya tanyakan itu adalah ini Pak, seandainya saya membuat pantun tetapi isinya tentang pembelajaran yang ada di sekolah, apakah itu IPAS atau apa, itu masuk juga kan dalam kategori buku untuk pendidikan itu. Kemudian yang kedua, biasanya berapa lama proses proses untuk pengesahan untuk ESBN-nya gitu. Oke, itu aja Bu, tidak ada yang lain kan pertanyaan? Iya, itu saja. Oke, saya langsung jawab. Terima kasih Bu Sabaria. Iya. Oke, kalau baru ilmunya memang baru Bu, jadi kita ingin program virtual education itu memang pelatihannya itu pengennya itu nggak ada di tempat lain. Termasuk di program Kemdikbud atau di guru penggerak itu nggak ada. Harusnya kita nggak ada, kita pengennya yang terbaru, makanya kita bikin program-programnya baru. Jadi kalau Ibu merasa baru, memang kita pengennya memang nggak ada di tempat lain. Kalau ada tempat lain, kita mungkin cari yang lain. Alhamdulillah untuk program ini Bapak Ibu bisa dapat ESBN-nya dalam waktu 5 hari kerja. Nanti saya memberi penguatan ke tim untuk mempercepat lah. 5 hari kerja Bapak Ibu kalau sudah bukunya sudah jadi, kita terbitkan ESBN.
Oke, terima kasih Pak. Karena sebelumnya kan kita pernah untuk ISBN ya Pak, itu ISBN prosesnya lama. agak lama, makanya lama. Kan lama itu Pernah hampir kita. nggak bisa keluar Bu. Lupa saya ngumumkan. Bentar, saya umumkan dulu sekalian tentang update baru dari Perpusnas terkait dengan ISBN. Iya, memang luar biasa ketat sekarang Pak. Bukan cuma ketat Bu, sekali. bukan cuma ketat, tapi memang dibatasi Bu. Karena Memang ya, jadi ini. Ntar Bu, saya coba sharekan, semoga kelihatan. Jadi kami di penerbit, karena kebetulan saya di penerbit juga. Jadi dari informasinya tuh ISBN itu sudah tidak menjangkau buku-buku tentang pendidikan. Nah, di sini ada nih webnya. Ini dari IKAPI. IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini sudah dijelaskan karena jatah berkurang, pokoknya ini alasan-alasan. Intinya adalah publikasi yang tidak diperlukan ISBN. Itu seperti buku karya ilmiah, laporan hasil penelitian, dulu bisa sekarang nggak bisa, laporan kegiatan, buku ajar sekarang nggak bisa. Nah, makanya memang karena sudah nggak bisa ISBN atau terbatas sekali atau sulit sekali atau nyaris nggak bisa, itu kita duduk bersama dengan beberapa organisasi untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan adanya ESBN. Karena ini sudah hampir nyaris nggak bisa. Termasuk misalnya saya masuk ke situs ISBN. Karena saya punya portal juga. Karena setiap penerbit punya portal untuk masuk ke Perpusnas. Di sini buku-buku kita itu ditolak rata-rata. Karena tadi itu jenis bukunya tuh. Nah, saya masuk, saya login pakai penerbit. Beda browser, saya pakai browser punya saya dulu ntar. Oke, saya ulang share screen. Jadi memang kendala guru-guru di seluruh Indonesia itu adalah publikasinya sekarang sulit. Jadi ini untuk menjawab itulah setidaknya ya Pak ya, untuk membantu. Betul Bu. Nih, oke, saya masuk. Bapak Ibu bisa lihat nanti buku-buku kita yang sudah kita terbitkan. Udah banyak sekali yang kita terbitkan karena waktu itu di tahun 2021 tuh kita dapat hibah dari Uni Eropa bikin buku untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu memang buku-buku ISBN kita gratiskan semua. Nah, ini saya masuk ke portal akun penerbit saya di Perpusnas. Nah, ini website Perpusnas nih. Nah, ini website Perpusnas. Nah, ini penerbit saya. Nah, ini buku-buku saya nih, di sini ada semua. Alasan-alasannya tuh, buku tidak perlu diberikan ISBN, buku tidak perlu diberikan, ini banyak nih. Nah, ini buku yang Bapak Ibu buat itu sudah diakui EPUB ya. Nanti kalau Bapak Ibu buat buku dari Book Creator itu EPUB itu bisa dapat. PDF juga bisa dapat. Jadi ini saya masuk ke portal khusus Perpusnas, memang informasinya seperti itu. Jadi semoga menjawab permasalahan Ibu, semoga bisa membantu lah. Ibu ngajar di mana Bu? Saya di SD 006 Sekupang, Kota Batam Pak. Oh, Kota Batam, siap. Oke. Ya, Jadi terima nanti, oh iya, sama-sama Bu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin nanya langsung? Untuk pengajuan Bapak Ibu ya, jadi kami coba nanti membuat mekanismenya untuk membedakan Bapak Ibu ini dari pelatihan ini atau yang luar, nanti kita buat mekanismenya. Jadi pengajuan ISBN-nya itu dari sini. Saya mundur sebentar ke belakang. Nah, dari di sini Bapak Ibu bisa ajukan dengan nama, salah satu nama. Bisa penerbit PGRI Kalbar, bisa dengan Yuda English Gallery. Nah, di sini Bapak Ibu ajukan. Bentar. Ngajukannya di sini, ada platformnya. Di sini. Masukkan nama judul buku, penulisnya, sinopsis, jenis buku pendidikannya, seperti buku puisi tadi. Kalau buku puisi itu nggak masuk dalam buku pendidikan. Tapi kalau buku puisi itu didesain, ada lembar pertanyaan misalnya, atau ada rangkuman, ada
ada sesuatu yang bisa dijadikan pembelajaran. Jadi itu namanya masuk dalam buku pengayaan atau referensi buku referensi. Itu bisa. Lalu email, tahun kapan dipublikasi, jumlah lembaran, nah, lalu send, kirim. Dalam 5 hari kerja nanti saya minta tim untuk bisa verifikasi secepatnya. Tapi kalau bukunya misalnya ternyata tidak memenuhi kaidah perbukuan, kita juga akan beritahukan. Nanti informasinya ada di sini. Nah, di bawah nih. Bapak Ibu bisa track hasilnya. Link buku salah misalnya, atau apa ya misalnya. Nanti ada informasi di samping. Jadi setiap buku Bapak Ibu yang diajukan, itu di jawabannya ada di samping. Di sini, di bawahnya. Nomornya kita berikan di sini, atau kalau nggak ada nomornya nanti kita kasih tahu masalahnya apa. Nanti nomor ini untuk dibuat barcode. Nah, bikin barcode-nya di sini. Nah, bikin barcode-nya di sini. Jadi teknisnya itu Bapak Ibu. Nanti rekaman ini bisa Bapak Ibu ulang-ulang putar-putar jika Bapak Ibu ingin tahu cara mengajukan. Jadi dari saya itu Bapak Ibu, nanti soal teknis-teknis lainnya nanti bisa kita diskusikan di grup atau nanya admin lah. Nanya Bu Tami selaku admin, nanti saya tinggal meng-ACC saja, iya atau enggaknya gitu. Semoga menjawab Bu ya. Dan karena kita masih buka pelatihan ini sampai full sampai hari ini, berarti hari ini Bapak Ibu bisa mengajak kawan-kawannya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa cek ini di layar, nanti kita umumkan. Tapi yang jelas, karena ini pelatihannya masih dibuka, Bapak Ibu boleh ngajak rekan-rekannya untuk kalau mau nulis bareng, itu bisa di program ini. Jadi sertifikat tidak mempengaruhi, beda ya. Jadi webinar ini nanti keluar sertifikatnya, tapi soal pengajuan buku ini bisa terus menerus. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu ada di dalam grup bisa mengajukan nanti. Dan tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ada pihak-pihak bilang misalnya, oh ISBN biaya sekian, nah itu enggak. Jadi memang kita sosial, jadi pemberian ISBN-nya juga gratis. Dari saya itu Bapak Ibu ya. Silakan yang ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, saya izin menutup ini rekamannya. Biar rekamannya nggak terlalu panjang, biar guru-guru enak nontonnya. Kalau terlalu panjang, nangis kotanya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya stop recording. Lalu saya minta